Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita tentu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kita masih diberi umur sampai mengalami bulan Ramadan tahun ini. Salawat salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu banyak sekali julukannya, banyak sekali gelarannya. Ada yang menyebutnya syahrun mubarakun, ya, syahrun siam, syahrun apalagi Quran, syahrus sabar, ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu julukan lagi, yaitu syahrut taubah. Jadi bulan Ramadan dapat gelar adalah bulan taubat. Dari riwayat Imam Tirmidzi yang lumayan panjang, ada yang menyatakan begini: Rohima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu thumma insalakha qabla ayyufarulah. Artinya kurang lebih, celakalah seorang yang mengalami datangnya bulan Ramadan, tetapi sampai bulan Ramadan itu habis dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini artinya kita pahami bahwa bulan Ramadan ini bulan taubat. Kita harus bertaubat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang harus bertobat? Apakah semua kita harus bertobat? Bukankah yang bertobat mah harus orang yang banyak dosa? Ternyata hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW, orang yang paling suci saja, itu pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begini sabdanya: Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Artinya, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dari hadis ini artinya kita bisa pahami, ya Allah, ternyata Rasul yang demikian soleh, demikian sempurna pun sehari 70 kali lebih. Apatah lagi kita-kita ini yang tiap hari bergelimang dengan dosa. Dan ternyata di dalam Al-Quran surat An-Nur, ya, kalau tidak salah surat An-Nur, itu memang tobat itu suruh perintah Allah. Bahkan bisa jadi Rasulullah SAW melakukan bertobat itu karena perintah Allah ini. Surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini ayatnya itu. Wa tubu, dan bertobatlah kalian kepada Allah jami'an semuanya, wahai manusia. Ayyuhal mu'minun, manusia yang beriman. Jadi artinya orang yang beriman ini aja disuruh bertobat. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya sukses hidup kita ini. Apalagi kalau orang yang berdosa, udah pasti kan, itu secara logika kan begitu. Orang yang beriman aja disuruh bertobat, apalagi orang-orang yang berdosa kan. Lalu hadirin yang berbahagia, muncul pertanyaan, kalau orang-orang yang soleh, orang-orang kayak Nabi suruh bertobat,
amalan apa yang ditobati kan gitu ya. Amalan apa yang harus ditobati? Macam kita mungkin bisa jadi merasa, saya dosa apa ya? Bisa jadi begitu. Jadi amalan apa yang harus kita tobati? Ternyata para ulama menjelaskan ya, bahwa semua amalan kita harus kita sering taubati. Semua amalan kita berarti ada yang amalan baik, apalagi amalan yang buruk. Harus kita selalu taubati. Kenapa ya? Kok amalan yang baik, yang soleh ditobati? Ya, kan kita sadar kan, kalau kita berbuat amal soleh sekalipun, contohnya sholat umumnya ya, kita berbuat sholat sekalipun, melakukan sholat sekalipun, kadang penuh dengan kekurangan. Sholat kita, Allahu Akbar, ingat ke situ, ingat ke sini, rencana mau kemana. Bahkan kadang ketika kita sholat, kita bisa menemukan barang hilang tuh. Sakti kan sekolah sholat kita. Belum puasa. Puasa kita kan itu amalan yang sangat bagus sesuai perintah Allah. Tapi puasa kita penuh dengan kekurangan. Artinya amalan-amalan kita termasuk yang soleh pun ya harus kita tobat. Ini hadirin yang berbahagia. Pentingnya kita tahu tentang taubat ini. Tentang istighfar ini. Kemudian selanjutnya yang paling agar cepat ya nih, bagaimana sekarang caranya bertobat. Hadirin yang berbahagia, segala sesuatu ada caranya ya. Kalau caranya salah nanti tidak mencapai tujuan. Para ulama memberikan cara bertobat ini. Yang pertama harus menyesali atas perbuatan yang kita yakini akan kita tobati. Pertama menyesali. Kalau perbuatan yang jelas maksiat, ya otomatis harus kita maksiat. Harus kita sesali maksiat itu. Yang kedua, kita harus berhenti. Tinggalkan itu perbuatan yang kita tobati. Segera tinggalkan. Yang ketiga, kita harus mempunyai tekad di dalam hati. Dalam kesadaran kita. Kedepannya saya akan meninggalkan ini dan akan lebih baik lagi. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, ternyata kita harus menjadi orang yang lebih baik, orang solih. Jadi 4 syaratnya nih ya. Menyesal perbuatan itu, kemudian yang kedua harus berhenti meninggalkan perbuatan itu, yang ketiga harus bertekad ke depan akan lebih baik meninggalkan itu juga, yang keempat harus menjadi orang soleh. Tambah satu lagi untuk bertobat ke masalah yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau yang tadi 4 itu kesalahan kita kepada Allah. Nah satu lagi nih, tambah satu lagi kalau kita mau tobat terhadap perbuatan yang ada hubungan dengan sesama manusia. Umumnya kita punya masalah dengan tetangga kita, hutang umumnya ya. Kita nggak cukup dengan tobat, ya Allah saya, maaf ya Allah saya. Itu nggak cukup, harus bayar utang. Jadi 5 itu bagi hakul adami. Kalau hakum Allah 4. Ini dalam surat Al-Furqan. Ya, dalam surat Al-Furqan nih, ayat 70. Siapa yang bisa bertobat seperti tadi ini, ya, yang urutan tadi masih ingat ya? Maka dosa-dosa kita atau dosa-dosa orang yang bertobat itu, kan dosa itu perbuatan maksiat itu berakibat dosa. Orang yang melakukan ini yang syaratnya tadi dipenuhi, dosa-dosanya akan berubah menjadi pahala. Coba dahsyat sekali kan? Surat Al-Furqan ayat 70. Ayatnya kurang lebih begini. Ya mudah-mudahan saya tidak lupa nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang sebelumnya ya. Ini di ujung saja. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kanallahu ghafurur rahima. Ini ayat ini luar biasa, bikin orang menangis, bersyukur punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang yang bergelimang dosa seperti itu, atau kita yang merasa tidak banyak dosa besar, tapi amalan-amalan sholatnya masih kurang, puasanya masih seenaknya dan sebagainya, asal satu kita bertobat dari perbuatan-perbuatan itu,
kemudian kita tetap beriman, lalu kita wa amila amalan solihan, kita menjadi orang yang solih. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Allah akan menggantikan sayyi'atihim. Sayyi'at kan kejelekan-kejelekan itu. Dosa-dosa mereka itu diganti hasanatin. Jadi kebaikan-kebaikan, Masya Allah. Katakan orang yang asalnya pemabuk, pezina, segala macam, ya, atau apa sajalah. Lalu dia bertobat, diterima oleh Allah dengan syarat yang seperti tadi ya. Maka dosa zina, dosa mabuk, dosa membunuh, segala macam menjadi yubaddilu, diganti menjadi pahala semuanya itu. Inilah wa kanallahu ghafurur rahim. Masya Allah, ini luar biasa. Saya membaca ayat ini, Masya Allah, bersyukurlah kita. Itulah para pendengar yang berbahagia, sekelumit tentang bertobat dan beristighfar. Sebenarnya ada bedanya antara istighfar dan tobat, tapi saya yakin para jamaah, para pendengar akan bisa mencari sendiri ya informasi di banyak sumber-sumber informasi. Itu saja, kalau ada yang salah pasti dari saya sendiri, dan kalau ada yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Saya gitu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.